yang sudah mempelajari bahwa untuk perusahaan dagang itu pencatatannya bisa dilakukan dengan dua metode, dengan dua cara, yaitu dengan metode perpetual dan menggunakan metode periodik. Perbedaannya di mana itu sudah kalian pelajari. Nah, karena ciri dari akuntansi perusahaan dagang itu memiliki nilai persediaan, yang mana nilai persediaan ini akan kita cantumkan di neraca dan mempengaruhi nilai eh, laba bersih perusahaan dalam satu periode, karena akan mempengaruhi nilai HPP-nya ya, dampaknya adalah mempengaruhi terhadap laba yang diperoleh perusahaan, maka kita juga dapat menghitung nilai persediaan itu dengan dua pendekatan. Jadi, secara pencatatan kita mengenal istilah pencatatan secara perpetual dan periodic system. Nah, untuk menghitung nilai persediaannya, kita juga mengenal dua cara, yaitu metode FIFO dan average. Baik dengan cara atau dengan pencatatan secara perpetual maupun periodic system. Perbedaannya kemarin kita sudah tunjukkan, kalian sudah hitung juga, kalian sudah praktekkan bagaimana menghitung nilai persediaan menggunakan perpetual system ataupun menggunakan periodic system dengan eh, metode FIFO dan metode average. Itu ya. Nah, karena kita sudah mempelajari terkait dengan perusahaan dagang ini. Nah, ada satu ya, ada satu akun lain yang berkaitan dengan perusahaan dagang ini. Ya, eh, di mana kalian mengetahui bahwa salah satu ciri atau salah satu ciri ya di perusahaan dagang, kalau kalian masih ingat bahwa perusahaan dagang itu mayoritas transaksinya dilakukan secara non tunai atau kredit, ya kan? Kalau kalian lihat pada saat catatan kita mempelajari tentang metode pencatatan transaksi perusahaan dagang, di situ ada tulisan termin. Nah, termin pembayaran ini kan berarti tidak dilakukan secara tunai. Meskipun ada secara tunai, tetapi mayoritas atau sebagian besar dilakukannya secara non-tunai. Sehingga ada jangka waktu pelunasannya. Kalau jangka waktu tertentu bisa diberikan diskon atau potongan, tapi kalau misalkan batas waktu maksimal pelunasannya kapan, nah gitu ya, kalau kalian masih ingat. Nah, karena berkaitan dengan transaksi perusahaan dagang yang mayoritas dilakukan secara non-tunai, maka kita juga perlu melakukan pengendalian atas piutang kita, piutangnya perusahaan. Nah, bagaimana cara mengendalikan piutang perusahaan itu? Piutang perusahaan dapat dilakukan pengendaliannya biasanya dengan dua pendekatan. Dua pendekatannya begini. Ada kemungkinan bahwa piutang yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak bisa terselesaikan atau tidak bisa dibayar oleh si debiturnya kita, debiturnya perusahaan. Maka perusahaan akan memutuskan bahwa ada piutang yang kemungkinan tidak bisa ditagih, alias tidak bisa terselesaikan tadi. Jadi bagaimana cara mencatatkan nilai piutang yang tidak bisa ditagih tadi? Yaitu dengan cara penghapusan, ya, atau write off, penghapusan piutang atau write off. Nah, penghapusan piutang di sini bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan langsung atau dalam bahasa Inggrisnya istilah umumnya dipakai dalam direct write off. Direct kan langsung ya,
write off itu penghapusan. Jadi penghapusan secara langsung. Dan metode yang kedua adalah dengan menggunakan allowance. Allowance bahasa Indonesianya adalah apa? Allowance Penerimaan. allowance A L L O W A N C E tulisannya. Allowance A L L O W A N C E. Apa? Uang saku. Uang saku. Ya, kalau kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Nah, tetapi maksud dalam pendekatan di sini adalah allowance itu cadangan. Kalau tadi menghapuskan secara langsung direct write off, ini allowance. Ya, cadangan. Kalau kalian punya uang saku kan berarti maksudnya itu kalian kalau mau jajan di kampus, kalau nggak ada uang saku kan kan nggak bisa mau beli ini, mau beli itu nggak ada. Tetapi kalau kalian dikasih uang saku dari orang tua pas ada perkuliahan di kampus, kalian bisa bebas. Nah, anggaplah seperti itu. Jadi ada cadangannya, kalian bisa bebas menggunakan uang yang dipegang, yang uang saku diberikan orang tua tadi untuk jajan di kampus gitu ya. Oke, kita kembali lagi nih bahwa piutang yang dimiliki oleh perusahaan dagang itu ada kemungkinannya tidak bisa tertagih. Makanya perusahaan memutuskan atau mempunyai kebijakan bahwa pasti ada sebagian dari piutang-piutang yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak bisa terselesaikan. Sehingga perusahaan memutuskan untuk menghapuskan dari nilai piutang yang tertera di neraca. Gitu ya. Nah, penghapusan tadi sudah saya sampaikan ada dua pendekatan atau dua metode, yaitu direct write-off, penghapusan piutang secara langsung, dan menggunakan pendekatan allowance atau penghapusan piutang dengan metode cadangan, pembentukan cadangan kerugian piutang, CKP. Kalau disingkat mungkin kalian pernah dengar, ada CKP itu adalah cadangan kerugian piutang. Oke? Nah, pada saat kapan kita menentukan bahwa piutang perusahaan itu bisa dilakukan secara write-off, direct write-off, secara langsung. Jika perusahaan sudah memiliki kepastian bahwa si debitur itu sudah dinyatakan bangkrut atau sudah tidak bisa dihubungi kembali. Jadi karena memang sudah ketahuan tidak bisa terdeteksi jejaknya di mana penyelesaiannya, maka perusahaan memutuskan untuk menghapuskan piutang kita, piutang dari debiturnya. Nah, jadi kalau misalkan, lo kenapa misalkan di neraca tahun sebelumnya itu nilai piutangnya 50 M, tapi kok sekarang tiba-tiba menjadi 30 M? Selisihnya jauh sekali kalau misalkan di tracking dari transaksinya selama tahun sekarang ini nggak nyampe tuh piutangnya itu harus berkurang menjadi 30. Misalkan kan gitu ya. Ternyata salah satunya adalah adanya penghapusan piutang-piutangnya perusahaan. Itu kalau write off, direct write off. Jadi pada saat perusahaan sudah mendapatkan kepastian bahwa si klien atau debiturnya perusahaan itu tidak bisa melunasi piutangnya, maka langsung dihapuskan dari daftar piutang. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada piutang-piutang yang sudah di write off, yang sudah dihapuskan itu dilunasi. Nah, bagaimana? Padahal kan di daftar piutangnya udah nggak ada nih. Piutang si Amin misalkan gitu ya, nggak ada udah di daftar piutangnya. Ya berarti kita harus membalik dulu, memunculkan kembali nilai piutangnya Amin. Jadi yang semula sudah dihapuskan, penghapusan piutang pada piutang menjadi piutang pada penghapusan piutang atau CKP-nya. Baru dihapuskan, baru dibayarkan atau di pelunasan daripada piutangnya si Amin. Akan terima kas, perusahaannya piutangnya berkurang. Jadi dibalik gitu ya. Oke. Sedangkan metode cadangan itu bisa dilakukan dengan dua cara juga.
Ya, ada pembentukan cadangan dengan menghitung nilai prosentase penjualan bersih dalam satu periode. Misalkan, perusahaan membukukan nilai penjualan dalam satu periode itu 1 T, 1 triliun. Perusahaan berdasarkan data sebelumnya bahwa kemungkinan piutang yang tidak bisa terselesaikan sekitar 5%. Ya berarti 5% dari 1 T tadi. Itu yang akan dibentuk sebagai metode cadangan. Nah kalau metode cadangan ya berarti ada allowance-nya. Gitu ya. Allowance for doubtful account biasanya rekening yang dipakai CKP, bahasa Inggrisnya adalah allowance for doubtful account, kreditnya adalah piutang karena piutangnya mau dilunasi atau dalam apa namanya dalam konotasinya itu dilunasinya adalah dihapuskan gitu ya. Itu pembentukan cadangan kerugian piutang. Berarti ada satu muncul rekening CKP atau cadangan kerugian piutang tadi. Nah, kalau pendekatan yang kedua adalah dengan menggunakan analisis umur piutang. Jadi nanti akan dibuatkan. Nah, ini saya share ya materinya. Sudah terlihat? Udah Ibu. Sudah, Ibu. Ya, piutang normally collected dalam jangka waktu pendek 30 sampai 60 hari. Bad debt expense itu kalau sudah dihapuskan secara langsung. Ya, the operating expense recorded from uncollectible receivable. Jadi biaya biaya yang digunakan untuk mencatat atas piutang yang tidak bisa ditagih itu kita menggunakan rekening bad debt expense. Atau ada juga yang menggunakan doubtful account expense. Ini. Wait, mana nih screen saya? Nah, oke. Ya. Jadi kalau tadi mau menghapuskan piutang, kan piutangnya dikredit. Semula rekening piutang itu kan adanya di debit. Nah, debitnya apa? Ya ini tadi. Kalau pakai direct write off, debitnya adalah bad debt expense. Sehingga kalau misalkan tadi piutang yang sudah dihapuskan, berarti si punyanya Amin ya, saya contohkan tadi, piutangnya Amin sudah hilang dari daftar piutangnya perusahaan. Ternyata Amin punya itikat baik. Dia baru melunasi. Padahal sudah dihapuskan oleh perusahaan. Nah, piutang yang sudah dihapuskan kemudian apa namanya akan dilunasi, maka piutangnya harus dimunculkan. Jadi bad debt expense yang semula dibentuk ada di debit, kita taruh di balik di kredit. Makanya tadi saya bilangnya adalah kita buatkan jurnal pembalik. Bad debt expense-nya diletakkan di kredit, debitnya muncul piutang. Karena tadi pada saat penghapusan debitnya adalah bad debt expense, kreditnya piutang. Dibalik untuk memunculkan piutang yang Amin yang sudah dihapuskan jadi piutang pada bad debt expense. Baru dilakukan pencatatan pelunasan kas yang diterima atas piutangnya Amin. Piutang Amin kredit, debitnya kas. Ini kalau direct write off.
Kok macet? Maaf ya. Slide saya nggak bergerak. Oke. Nih ya, ada beberapa indikator yang mungkin saja menyebabkan piutang itu tidak bisa tertagih ya. Sudah lewat dari jatuh tempo, kliennya tidak ada respon, kemudian ada penyataan eh, kondisi perusahaan sudah bangkrut, customernya close. Jadi beda ya bangkrut dengan tutup. Ya kalau bangkrut ya bangkrut. Tapi kalau ditutup ya sebenarnya masih bisa beroperasional tapi dinyatakan tutup, sudah tidak dilanjutkan lagi usaha. Atau perusahaannya lokasinya sudah pindah dan tidak bisa ditemukan jejaknya. Jadi ada beberapa indikator, makanya tadi saya bilang bahwa jika sudah ada pernyataan atau sudah ada temuan, sudah ada kabar yang menyatakan bahwa perusahaan itu tidak bisa melunasi piutangnya, maka langsung di write off, direct write off. Nah, salah satunya ini, salah satu apa namanya bukti. Misalkan ini ya tadi saya perusahaan dinyatakan bangkrut atau mungkin sebab yang lain di antara si lima ini ya. Nah ini yang tadi nih tulisannya ALLOWANCE allowance metode cadangan. Ini metode penghapusan secara langsung direct write off. Mencatat bad debt expense hanya pada saat rekening dari ya ini ya tadi bahasa Indonesianya bahwa eh, penggunaan rekening bad debt expense ini kita pakai pada saat kita mencatat secara direct write-off. Artinya bahwa jika perusahaan menunjukkan tanda-tanda bahwa setelah itu tidak ada penyelesaian utang, maka kan akan di write off, akan dihapuskan. Nah, itu kita pakainya kalau metode direct itu adalah langsung menggunakan rekening bad debt expense. Jadi kita langsung mengurangi laba ruginya perusahaan, dianggap sebagai beban kerugian piutang. Tetapi kalau metode allowance, kita menggunakan rekeningnya allowance for the full account, cadangan kerugian piutang CKP. Jadi kalau write off ini akan langsung mempengaruhi laba rugi. Tapi kalau metode allowance itu mempengaruhi di neraca saja. Jadi dari nilai piutang, misalkan tadi ya piutangnya ada 750 juta, ternyata yang dibuatkan cadangan itu, kalau kita pakai metode persentase net sales ya, misalkan ketemu 15 juta gitu, nah berarti nanti berapa nilai piutang bersihnya, yaitu 750 juta sudah dikurangi dengan 15 juta si CKP, atau cadangan kerugian piutang. Baru pada saat setelah CKP dibentuk, ada pernyataan bahwa memang ini tidak bisa diselesaikan, baru kita pakai rekening bad debt. Ya, jadi langkahnya seperti itu. Kalau write off berarti kita langsung menggunakan rekening bad debt expense, tapi kalau di sini kita buatkan cadangannya dulu, allowance for the full account pada account receivable. Nah, pada saat dinyatakan memang piutangnya tidak bisa tertagih, baru kita membuat rekening atau mencatat bad debt expense pada allowance for the full account. Ya, kalau ini langsung bad debt pada piutang. Sedangkan ini kita bentukkan cadangan dulu. Piutang yang mau dihapuskan kita catat di kredit, debitnya adalah cadangan kerugian piutang atau CKP, atau kalau bahasa Inggrisnya pakainya rekeningnya namanya allowance for the full account. Jika sudah ada dipastikan, nah kalau ini kan memang sudah dipastikan. Jika untuk metode allowance ini ada yang sudah bisa dipastikan piutangnya tidak tertagih, maka si allowance tadi kita kreditkan karena kan sudah pasti dihapus. Jadi debitnya baru mempengaruhi rekening di laba rugi. Kita pakailah si bad debt expense.
kreditnya allowance for the full amount. Oke ya. Nah ini bad debt expense tidak dicatat sampai ada pernyataan bahwa perusahaan itu bangkrut atau tidak bisa tertagih piutang. Nah, ini pencatatan atau jurnal yang dipakai untuk pendekatan direct write-off. Nih, ada contoh di sini diasumsikan nilai dari piutangnya Siska Amalia sebesar 4.200.000 itu dinyatakan tidak bisa tertagih. Has been determined to be uncollectible. Sudah dinyatakan tidak bisa diselesaikan, tidak bisa ditagih. Maka jurnal yang dipakai bad debt expense pada account receivable-nya Siska Amalia. Jadi kalian ingat ya kenapa pada saat saya memberikan materi tentang pencatatan akuntansi perusahaan dagang, saya minta kalian menuliskan itu piutangnya siapa. Supaya misalkan seperti ini, kita mengetahui kan debitur perusahaan itu tidak hanya satu, dua, tiga gitu ya, mungkin ratusan. Misalkan nanti kalau kalian sudah lulus, kalian kerja, kan meskipun kalian sekarang belajarnya di pemasaran digital, mungkin tidak menutup kesempatan kalian bisa ditempatkan di bagian piutang, bagian account receivable AR, gitu ya. Misalkan, ya kan saya juga tidak tahu rezekinya kalian nanti setelah lulus dapat pekerjaannya seperti apa. Nah, ini makanya kalian kan sekarang sudah dapat materi tentang pengantar akuntansi, setidaknya kalau kalian mendapatkan penempatan, penugasannya, pekerjaannya ada menyinggung-menyinggung tentang akuntansi, kalian sudah paham, setidaknya gitu ya. Nih, jadi piutangnya si Siska itu akan dihapuskan. Jadi piutang dihapuskan letaknya di kredit, debitnya adalah kita menggunakan rekening beban. Kalau ini metode write off, direct write off. Nah, kalau ini jika yang tadi saya ceritakan, ternyata Siska beberapa waktu kemudian setelah piutangnya dihapuskan oleh perusahaan dia mau bayar, muncul. Jadi yang tadi yang ini kan kita semua sudah mencatatkan ini, piutangnya udah bersih, sudah tidak ada. Akhirnya kita munculkan dulu. Nah, ini yang tadi saya bilang jurnal pembalik, account receivable pada bad debt. Jadi piutangnya Siska sudah muncul, baru mau dibayarkan. Jadi kita bayarkan cash dan account receivable-nya Siska Amalia. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Berarti akunnya kayak diaktifin dulu lagi ya, Bu? Apa Kenapa, Nela? akunnya kayak diaktifin lagi dulu, Bu, baru bisa dibayar utangnya? Iya, kalau udah dihapuskan kan hilang nggak? Nanti dicari-cari ini punyanya Siska kemana? Piutangnya kok tiba-tiba dia bayar ya harus diaktifin dulu. Oke, Bu. Aman nih, Bu. Nah, ini yang saya sampaikan. Saya jelaskan tadi.
Untuk metode cadangan, allowance, kita punya dua pendekatan juga. Jadi penghapusan piutang tadi dua metode, write-off, direct write-off, dan allowance method. Nah, di allowance-nya sendiri itu kita juga ada dua pendekatan, dua cara, yaitu dengan pendekatan persentase net sales dan menggunakan analisis umur piutang. Nah, kalau di sini estimate the uncollectible ya, maksud dari metode cadangan di sini, bentar ya. Estimate, perkirakan nilai piutang yang tidak bisa tertagih pada akhir periode akuntansi atau pada akhir periode pelaporan. Based on this estimate, berdasarkan cadangan yang sudah dibentuk ini, maka bad debt expense is recorded by an adjusting entry. Nah, kalau kalian lihat, kalian masih ingat pada saat proses apa namanya, jurnal penyesuaian itu ada, kalau di perusahaan jasa saya belum menjelaskan tentang pembentukan piutang ini. Nah, di perusahaan dagang karena ini muncul adanya piutang yang tidak bisa terselesaikan, jadi nanti bisa muncul satu rekening penyesuaian yang dipakai untuk mencatat bad debt expense. Karena nilai bad debt expense ini baru dibentuk atau dicatat pada saat akhir periode. Ya, di sini karena sudah diperkirakan maka baru terbentuklah rekening bad debt expense. Maka rekening bad debt expense pada piutang itu dicatatnya pada saat adjusting entry. Untuk pendekatan allowance. Kalau metode direct write-off ya nggak ada masalah, kan dia sudah langsung dihapuskan di periode transaksinya. Tapi kalau untuk metode cadangan allowance, maka pembentukan rekening bad debt expense itu dilakukan di proses adjustment. Nah, ini ada contoh. Misalkan PT Karya Mandiri yang beroperasi mulai dari 1 Agustus, di akhir periode 31 Desember 2015, memiliki nilai account receivable-nya adalah 200 juta. Berdasarkan rata-rata industri, PT Karya Mandiri ini memperkirakan bahwa 30 juta di antara yang 200 juta ini tidak bisa terselesaikan atau tidak bisa ditagih. Tetapi karena di sini dia mau menghapuskan, dan di sini however, bagaimanapun juga, pada Desember ini tidak tahu, nih customer siapa nih yang mau dihapuskan. Jadi makanya mereka, si PT Karya Mandiri ini membentuklah cadangan kerugian piutang dengan menggunakan metode industri average. Nah, industri average-nya di sini itu bisa dikategorikan sebagai metode yang apa namanya persentase net sales. Jadi berdasarkan rata-rata industri itu adalah didasarkan pada persentase nilai penjualan bersih dalam satu periode. Nah, jurnal yang dipakai adalah seperti ini. Ini yang akan muncul di adjustment. Makanya kalau kalian lihat munculnya 31 Desember, ada catatan atau ada jurnal yang mencatat penghapusan piutang. Bad debt expense pada allowance for the full account. Sebenarnya 30 juta. Oke? Nah, kemudian pada saat diketahui dari sekian banyak piutang yang muncul, itu ada yang mau dihapuskan. Misalkan di sini diketahui punyanya si Johan Putra. Nah, berarti dari rekeningnya cadangan itu kita keluarkan. Punyanya si Johan Putra. Tetapi kan tidak mempengaruhi bad debt. Karena bad debt-nya sudah dibentuk di sini. Tetapi mengurangi nilai cadangan yang dibuatkan. Jadi yang 30 juta ini sudah dipastikan nilai 6 juta punyanya Johan Putra itu akan dihapus. Jadi makanya allowance for the full account. Tetapi bad debt-nya itu sudah dibentuk di akhir periode. Jadi tidak mempengaruhi rekening atau mempengaruhi nilai bersih penjualan atau nilai bersih
penghasilannya perusahaan. Nah, kemudian di sini berarti kalau kalian lihat di contoh ini kan memiliki saldo ya. Nilai CKP berarti dibentuk 30 juta. Kemudian ada pengurangan punyanya si Johan. Berarti nilai allowance for 20 itu account itu tidak lagi 30 karena sudah dikurangi punyanya Johan. Jadi tinggal 24. Kayak di sini will normally have a balance. At the end of period, allowance for doubtful account atau CKP atau cadangan kerugian piutang normalnya itu memiliki saldo. Nah, saldo ini yang tadi saya sampaikan akan mempengaruhi piutang yang ditampilkan di neraca. Oke. Kalau diilustrasikan, kalian punya piutang ini ya, apa punya cadangan kerugian piutang, utang sampahnya di sini, piutang-piutang yang tidak bisa di apa istilahnya tidak bisa ditagih. Ini pada saat adjusting penyesuaian kan membentuk ditampung, tapi kalau sudah ada yang bisa diselesaikan ya langsung dibuang. Writing of account empty the buckets. Gitu ya, kalau diilustrasikan. Nah, ini contoh lain. Kan tadi membentuk 30 juta ya karya mandiri cadangannya. Terus 6 juta itu punyanya si Johan Putra yang udah ketahuan. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata yang dihapuskan itu mencapai ini. Kalau kita lihat, balance-nya kan 30 juta. Dikurangi punyanya Johan. Kemudian punyanya siapa lagi gitu ya. Nah, ada yang sudah ketahuan siapa piutangnya sehingga total yang akan dihapuskan ada 26.750. Maka periode akhir tahun di 2016 itu ketahuan saldonya 3.250. Tetapi karena di sini kredit dengan debit lebih besar kredit, berarti dikatakan bahwa nilai cadangan kerugian piutangnya bersaldo kredit. Ya. Nah, memang kenapa disebut ini loan for doubtful account will have a credit balance, memiliki saldo kredit. Berarti apakah ada kemungkinan rekening dari loan for doubtful account ini bersaldo debit? Ya, kebetulan di sini yang dibentuk 30 juta yang sudah pasti dihapuskan lebih kecil daripada yang dicadangkan. Sehingga dia dikatakan bersaldo kredit. Tetapi kebalikannya, kalau yang dihapuskan itu ternyata lebih besar daripada yang dicadangkan, maka dia dikatakan bersaldo debit. Jadi untuk CKP dia bisa dua saldo. Posisinya bisa bersaldo kredit, itu artinya yang dicadangkan lebih besar daripada yang dihapuskan. Tetapi kalau bersaldo debit, yang dicadangkan lebih kecil daripada yang dihapuskan. Ya, bisa dipahami ya? Nah, nih contohnya. Ternyata dalam periode tersebut yang dihapuskan mencapai 32.100. Jadi kan bersaldo debit. Di sini dikatakan the allowance account balance harusnya 3250 ya yang tadi and debit balance 2100. Credit balance di sini bersaldo debit. Bingung atau sudah jelas? Masih bingung, Ibu. Bingung yang mana? Yang bagian ini, yang slide 5 pokoknya. Hmm? Yang barusan Ibu jelasin yang slide 5 saya masih bingung. Ini. Iya, mulai dari sini.
Bentar ya. Oke. Tadi PT Karya Mandiri ini kan ini membentuk cadangan kerugian piutangnya itu 30 juta. 30 jutanya itu berasal dari pengalaman perusahaan menggunakan pendekatan industri average ya. Jadi kalau nilainya di bidang usahanya ini pakainya dengan apa namanya nilai account receivable sekian itu yang akan dihapuskan kurang lebih sekitar hampir 10, lebih dari 10% ya, 30 juta. Sampai di sini paham ya? Ya. Jadi perusahaan memiliki nilai CKP, cadangan kerugian piutang, itu sebesar 30 juta. Nah, kemudian berjalannya waktu, ternyata ada piutang-piutang yang dinyatakan dihapuskan. Maaf, tadi siapa yang angkat tangan? TSM Ivan ya? Kenapa ya Ivan? Ya Bu, saya mau tanya, yang 30 Heeh. juta tuh berarti dari kas perusahaan ya, bukan total piutang dari yang tadi tuh. Bukan kas. Kemana tadi itu 30? Nah, ini bukan. Jadi 30 juta ini nilai yang mau dihapuskan. Jadi gini, kan tadi saya sampaikan bahwa piutang perusahaan itu dihapuskan kan dengan dua metode. Metode langsung dan metode cadangan. Kalau langsung itu sudah ada pernyataan bahwa piutang perusahaan itu tidak bisa diselesaikan oleh si klien. Jadi langsunglah si piutangnya para klien yang dinyatakan tidak bisa dibayar itu langsung dihapuskan dari daftar piutangnya perusahaan. Gak ada masalah ya itu. Nah, pendekatan yang kedua adalah dengan menggunakan metode cadangan. Nah, metode cadangan itu bisa dibentuk dengan dua cara. Yang pertama adalah persentase nilai penjualan bersihnya, atau bisa juga menggunakan rata-rata industri. Jadi misalkan di sini, usahanya Karya Mandiri itu di bidang perdagangan bahan bangunan, misalkan ya, kelompok misalkan. Nah, kalau di kelompok industri bahan bangunan, itu rata-rata piutang yang tidak bisa diselesaikan sebesar 10% dari nilai piutang bersihnya. Seperti itu. Jadi, karena sudah ada kesepakatan industri bahwa nilai piutang yang muncul itu diantaranya pasti ada yang tidak bisa terselesaikan atau ada yang tidak bisa ditagih. Nah, karena ada kesepakatan industri tadi bahwa oh iya rata-rata dari sekian periode, dari sekian perusahaan yang bergerak di bidang jual beli bahan bangunan, ternyata 10%-nya nih yang nggak bisa ditagih. Makanya si Karya Mandiri ini memperkirakan estimate 30 juta di antara yang piutang 200 juta itu tidak bisa ditagih, tidak bisa terselesaikan. Ya, jadi bukan dari uang kas, nggak ada, ini nggak ada kaitannya sama uang kas. Jadi berasal dari nilai piutang yang ada, di antaranya ada kemungkinan si debitur ini yang tidak bisa membayar, menyelesaikan gitu. Nah, ternyata tadi salah satunya diketahui pada tanggal 21 Januari ada kabar bahwa Johan Putra itu tidak bisa melunasi, maka baru dihapuskan. Nah, karena sudah ada allowance, ada rekening cadangan, maka cadangannya kita kurangin. Piutangnya Johan berkurang juga. Kalau diilustrasikan di apa?
neraca ininya, rekening T-nya, buku besarnya itu seperti ini. Kan tadi udah dibentuk 30 juta. Terus tanggal 21 Januari tadi punyanya Johan dihapuskan 6 juta. Ternyata muncul nih selama tahun 2016, oh ada punyanya si A, si B, si C, dan seterusnya. Total yang mau dihapuskan atau yang sudah dinyatakan konform tidak bisa ditagih itu sebesar 26.750. Nah, karena di awal tahun itu sudah dibentuk nilai cadangan kerugian piutangnya hanya 30 juta, ternyata yang dihapuskan hanya 26.750. Jadi, nilai cadangan kerugian piutangnya masih ada sisa 3.250. Tetapi kita perlu perhatikan, ternyata sisa 3.250 ini adalah nilai CKP yang terletak di saldo kredit. Have a credit balance. Jadi saldo kerugian cadangan saldo dari CKP, cadangan kerugian piutang, bersaldo kredit disebutnya gitu ya, bersaldo kredit. Nilainya 3.250. Tetapi ternyata tidak menutup kemungkinan kita sudah mencadangkan 30. Mungkin memang kondisi ekonominya nggak bagus seperti sekarang ya. Katanya orang-orang bisnismen itu kan begitu. Kondisi ekonomi sekarang tidak bagus, tidak baik, sedang tidak baik. Maka yang dihapuskan tuh ternyata lebih besar daripada yang dicadangkan. Misalkan di sini mencapai 32.100.000, padahal kita hanya mencadangkan 30. Berarti yang harus dihapuskan kan lebih besar. Makanya disebut sebagai bersaldo debit. Karena yang kita bentuk 30 juta, yang mau kita habuskan, itu kan adanya di debit nih. Totalnya 32.100.000. Dan berarti pada periode ini, 2016 ini, contoh yang di ini ya, itu masih ada kekurangan 2.100, 2.100.000. Karena bersaldo debit. Jadi kalau demikian, misalkan pada tahun awal 2017, dibentuklah misalkan 30 juta. Jadi saldonya berapa? Ya kalau masuk 30 juta, dia ini masih punya tanggungan kekurangan di 2016, saldo debit, total nilai balance di CKP kerugian piutang pada tahun 2017 adalah 27.900.000 karena bersaldo debit. Tapi kalau misalkan tadi saldonya kan kredit ya yang pertama ini 3.250 di akhir 2016. Kemudian di 2017 dibentuk lagi 30, maka balance-nya saldo dari CKP-nya menjadi 30 juta ditambah 3250, yaitu totalnya 33.250. Beda dari apa namanya makna saldo debit dan saldo kredit. Gimana Naila, Ivan? Sudah lebih jelas? Sudah, Ibu. Terima kasih. Tuh, Sudah, Ibu. ya Terima ya. kasih, Ibu. Ya. Nah, kalau untuk misalkan metode cadangan ya sama ya. Kalau ada nilai piutang yang sudah dihapuskan ternyata ada yang mau dibayarkan ya kita munculkan dulu gitu. Di sini account receivable-nya Nina, allowance diaktifin ya istilahnya Naila tadi. Diaktifin dulu nih piutangnya si Nina. Karena sudah dibuatkan allowance tadi dihapuskan, maka dibalik dulu baru dilakukan dicatat pembayaran. Nah, ini metode yang biasa dipakai dalam menggunakan estimasi percentage of sales method yang tadi ya, dan analysis of receivable method, atau bahasa Indonesianya, bahasa awamnya itu adalah analisa umur piutang. Nah, kalau ini pendekatan apa namanya persentase net sales ya, seperti ini itu seperti halnya yang tadi di metode
dengan pembentukannya pakai yang rata-rata industri. Nah, sebenarnya rata-rata industri itu kan satu kelompok industri. Kalau ini kan internalnya. Nanti lebih besar yang mana gitu, lebih menguntungkan yang mana. Oke. Nah, ini langkah untuk menghitung nilai penghapusan piutang atau pembentukan cadangan kerugian piutangnya dengan metode analisis umur piutang. Jadi langkah pertama itu kalian harus mendeteksi, mengetahui tanggal jatuh tempo dari masing-masing piutangnya perusahaan. Kemudian kalian menentukan berapa keterlambatan daripada pembayaran piutang tadi, pelunasan piutangnya. Misalkan kalian kemarin menemukan ada transaksi tanggal 2 Januari, syaratnya 1/10 N/30. Berarti kan harus melunasi di bulan Februari, tanggal 2. Ternyata sampai dengan November itu belum dibayar. Nah, itu berapa nih keterlambatan dari Februari tanggal 10 sampai dengan November saat ini? Pelaporan misalkan 30 November. Nah, kalau lebih dari 100 hari ya berarti masuk ke dalam kalau nanti ada ketentuannya gitu ya. Ini yang dimaksud tahap keduanya seperti itu. Nah, kemudian yang tahap ketiga, masing-masing account is placed. Jadi ditempatkan sesuai dengan umur harinya. Nah, misalkan seperti ini contoh ya, klasifikasinya ada yang belum jatuh tempo lewat dari 1 hari sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, dan seterusnya. Ini pengelompokan, analisis untuk piutangnya. Nah, kemudian dijumlahkan masing-masing kelompok, totalnya berapa dikalikan persentase penghapusan piutangnya. Nah, contoh ini tadi, karya mandiri itu piutangnya nilainya 240 juta. Terdiri dari ini, punyanya Hanif 1.500.000, Erika, nggak ada yang namanya Erika ya, 6.100.000, dan seterusnya. Totalnya jadi 240 juta. Kemudian dideteksi Hanif itu karena piutangnya 107.500, dia jatuh temponya kapan? Oh, ternyata dia jatuh tempo ini sebaiknya ada satu kolom lagi ya, tanggal jatuh temponya kapan, sehingga kita bisa menentukan. Oh, ternyata dia sudah terlewat 30 hari lebih. Masuklah kita masukkan ke kolom sini. Kelompok 31 sampai 60 hari. Kemudian punyanya Erika, ternyata dia jatuh temponya sudah hampir 100 hari. Nah, berarti masuk kelompok yang 91 sampai 180 hari. Sebesar 3.500.000, dan ada juga nilai piutangnya Erika yang lewat dari 181 hari sebesar 2.600.000. Oke. Kemudian Bahtiar, ternyata kalau Bahtiar pada saat tanggal pelaporan tuh belum jatuh tempo memang. Ya sudah, kita masukkan ke not past due, belum jatuh tempo. Salsabila, ternyata dia 600.000 ini jatuh temponya lebih dari 90 hari. Masuklah ke kelompoknya 91 sampai 180 hari. Nah, kalau sudah tadi tahapannya, masing-masing kelompok dari ini keterlambatan atau pembayaran ini dijumlahkan. Jadi yang belum jatuh tempo dari total 240 itu hanya 125 juta. Sisanya ada yang lebih dari 3 sampai dengan 30 hari dan seterusnya. Ya, jadi total dari not past due sampai dengan over 365 itu totalnya adalah 240 juta. Kemudian kita menetapkan penghapusan piutangnya nih, tahapan yang kelima. Semakin dia jauh dari tanggal jatuh temponya, maka kemungkinan untuk dihapuskan akan semakin besar. Karena ada kemungkinan ya memang tidak bisa tertagih piutang itu. Maka kalau kalian lihat penentuannya, persentasenya semakin besar. Nah, kalau kalian bertanya, itu cara menentukan angka itu dari mana? Ini adalah misalkan seperti tadi, ketetapan industri. Jadi ini adalah sudah given kebijakannya perusahaan berdasarkan masa lalunya.
Jadi kalau belum jatuh tempo ya kecil lah, dia pasti masih bisa kok dibayar. Jadi kalau mau berkurang atau mau dihapuskan tuh hanya sekitar 2% saja. Kalau yang sampai 30 hari 5% dan seterusnya. Nah, kalau sudah kalian menentukan persentase ini, tahap yang keenam adalah menghitung. Oh, dari yang belum jatuh tempo kan 2% dari 125, 2.500.000 dan seterusnya. Totalnya inilah CKP yang dibentuk, 26.490.000. Nah, kalau ada keterangan unadjusted balance-nya ini jika memiliki kredit 3.250.000. Berarti kan tadi artinya kalau bersaldo kredit nilai rekening cadangan kerugian piutangnya berarti punyanya saldo kredit ya. Maka kalau pada tahun ini, pada tahun berjalan dibentuk ternyata ada 26.490.000, berarti tinggal sisanya yang mau dibentuk. Karena kan hanya yang mau dihapuskan sebesar ini, 26.490. Dia sudah punya sekian. Jadi 23.240. 264 26.490 dikurangi 3250. Jadi kekurangannya akan dibentuknya debt-nya adalah hanya 23.240. Nah, tetapi kalau kebalikannya ya, misalkan tadi ada contohnya bersaldo debit 2.100.000 ya kalau nggak salah. Nah, berarti yang dibentuk kan harusnya 26 ditambah kekurangan yang periode sebelumnya tadi. Makanya saya katakan ditambah yang ini kalau bersaldo debit mana tadi ya? Ini ya. Ya. Sorry bukan. Bersaldo debit pada suara saya sudah terdengar kembali. Sudah Ibu terdengar. Oke, sampai di mana tadi ya? Tapi Ini bukan ya? PPT-nya hilang. Oh, udah ada Bu. Ya, PPT-nya hilang. Nah, ini ada contoh eh, PT Cakrawala. Nanti kalian bisa pelajari ya. Ini jurnalnya. Kalau pakai metode direct, kalau metode allowance. Ini adalah perbedaan antara direct write-off dan allowance method. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Minggu lalu saya memberikan materinya tentang kas ya. Sudah dipelajari? Saya baru baca sedikit sih Bu.
Baik. Jadi saya tadi sengaja lompat dulu supaya agak runut dengan materi yang sebelumnya. Jadi piutang saya cukupkan dulu ya sampai di penghapusan piutang. Minggu depan insya Allah kita akan lanjut lagi untuk materi piutang yang tadi bahasan tentang piutang wesel. Dan sebelum kita lanjutkan ke piutang, saya akan membahas sekilas materi yang sudah saya share minggu lalu, yaitu tentang kas. Nah, kas ini adalah harta perusahaan yang paling cair, yang paling liquid, dan yang paling mudah untuk diselewengkan. Pasti kalian sudah pernah mendengar banyak cerita bahwa banyak sekali kejadian penyelewengan pengelolaan uang kas perusahaan oleh pemegang uang atau kasirnya perusahaan. Oke? Nah, maka salah satu cara atau salah satu pendekatan yang bisa dilakukan sebagai bentuk pengendalian kas adalah dengan menggunakan metode pembentukan kas kecil dan menggunakan metode rekonsiliasi. Nah, kalau kalian ingat materi di awal perusahaan dagang, bahwa transaksi perusahaan itu kan mayoritas dilakukannya secara non-tunai. Kalaupun dilakukan secara tunai, juga langsung melalui perbankan. Tidak ada transaksi tunai yang dilakukan di perusahaan. Jadi, misalkan pembayarannya itu menggunakan cek, begitu ya. Nah, cek itu adalah salah satu alat mekanisme yang pencairannya pasti harus lewat bank. Tidak mungkin ada transaksi uang masuk yang diterima oleh kasirnya si perusahaan. Makanya bentuk pengendaliannya adalah mayoritas keuangannya perusahaan itu dilakukan atau disimpan di bank. Karena sebagian besar uangnya disimpan di bank, maka bagaimana mengoperasionalkan perusahaan sehari-hari? Pastikan ada biaya-biaya yang tak terduga. Misalkan, oh pimpinan mau mengadakan rapat mendadak, harus menyiapkan konsumsi. Contohnya gitu. Atau pimpinan mau mengadakan kerjasama perlu beli materai, sekian. Kan nggak mungkin mencairkan uang menggunakan cek hanya beli materai 10 lembar, misalkan gitu ya. Padahal kan biaya untuk rekening atau mengeluarkan satu lembar cek itu juga ada biayanya lumayan gitu. Makanya dibentuklah kas kecil atau petty cash. Nah, petty cash itu bisa menggunakan dua cara juga. Dari dari awal semester awal setelah UTS kok saya sukanya dua dua pendekatan ya. Metode pencatatan perpetual, periodik, FIFO, average, yang tadi allowance sama direct write-off ya, ini juga gitu. Semuanya serba dua. Untuk pengendalian kas, petty cash juga ada dua, yaitu dengan model impress dan metode fluktuatif. Yang dimaksud dengan pendekatan kas kecil dengan metode fluktuatif itu artinya berfluktuasi. Maksudnya saldo kas kecilnya itu akan berfluktuasi. Bagaimana dikatakan bahwa saldo kas kecil berfluktuasi? Karena setiap terjadi transaksi pengeluaran dari kas kecilnya perusahaan itu langsung dicatat. Jadi nilai kas kecil akan berubah-berubah. Berbeda dengan yang impress system. Impress itu artinya bersaldo tetap. Berarti karena saldo kas kecilnya itu selalu tetap nominalnya, kapan berubahnya? Yaitu pada saat pengisian kembali kas kecil. Baru ketahuan berapa sih saldo kas yang tersisa. Jadi dikumpulkan terlebih dahulu. Pencatatannya, penjurnalannya baru dilakukan pada saat pengisian kembali kas kecil tadi. Tetapi kalau untuk metode yang fluktuatif, tidak. Setiap terjadi transaksi, itu langsung dicatat pengeluarannya dari kas kecil. Jadi debitnya beban, kreditnya adalah kas kecil, kas kecil, kas kecil gitu ya. Bedanya dengan kalau transaksi yang sebelum-sebelumnya kita pakainya kas gitu. Nah, kas ini identik dengan kas besar. Kas besar itu maksudnya adalah kas uang yang disimpan perusahaan di bank. Jadi pencairannya menggunakan cek. Itu. Nah, berarti ada kelemahan di dalam pencatatan secara impress system. Karena bisa jadi ada nota atau kwitansi bukti transaksi yang tercecer. Tetapi secara nominal,
uangnya sudah nggak ada di brankasnya kasir, gitu ya. Nah, itu kalau pakai yang metode impress system. Nah, bentuk saya terlempar lagi ya. Saya coba ganti Iya, jaringan. Ibu. Slide-nya hilang nggak? Hilang, Ibu. Oke. Sekarang udah muncul. Mudah-mudahan ini jaringannya lebih aman yang ini. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, silakan. Nah, nah ini contoh laporan rekening koran atau kalau kalian kan pakai buku tabungan ya. Nah, kalau perusahaan karena rekeningnya berupa giro, bentuknya seperti ini. Di sini akan terlihat bahwa berapa sih nilai awalnya nih ya, core numbers-nya ini, balance, saldonya, total deposit, ada 22 transaksi misalkan gitu, nilainya sekian, yang masuk, yang keluar adalah sekian, sehingga saldonya sekarang sekian. Ini saldo awal, di awal periode, ini di akhir. Nah, di sini akan terdeteksi pengeluarannya itu lewat cek nomor berapa saja. Nah, ini makanya bentuk pengendalian kasnya perusahaan. Jadi ketahuan. Kalau pakai yang pembentukan kas kecil metode impress tadi kan tidak ketahuan berapa nominalnya kalau lupa mencatat karena pencatatan baru dilakukan di akhir periode. Nah, kalau pakai dari bank ini kan kita ketahuan. Oh, saya sudah mengeluarkan cek nomor 700. Ternyata di sini kok 700 nggak keluar ya. Berarti mungkin sudah diberikan ceknya kepada penerima, tetapi sama penerima belum dicairkan. Nah, ini kita bisa melihat. Ya, ini contohnya saja. Ini ada tanda kayak air begini, zigzag. Ini kita potong, tidak semuanya kita tampilkan. Ini hanya ilustrasi contoh saja. Itu ya. Nah, tadi saya sampaikan, misalkan di sini dicatat bahwa nilai saldonya perusahaan, kasnya itu, menurut versi bank adalah 3 juta. Tetapi menurut versinya perusahaan lebih, misalkan gitu. Nah, ini contoh lain ya. Nih, beginning balance bank statement 4.200.000, akhirnya adalah 3 juta. Kalau menurut perusahaan harusnya 2.500.000. Kan selisih nih. Karena total uang yang masuk dikurangi total uang yang keluar ada sekian kalau versinya bank tadi yang rekening korannya. Tapi kalau menurut versinya perusahaan yang masuk ada sekian, yang dibayarkan sekian, sehingga harusnya itu ada masih 2,5 juta. Kenapa bank mencatatnya ada 3.500.000, 3.300.000, kan gitu. Nah, kemudian ditelusurilah. Nah, rekonsiliasinya di sini apa saja yang mempengaruhi? Ada salah satunya adalah NSF, cek. NSF itu adalah singkatan dari Not Sufficient Fund, alias ceknya dananya tidak ada. Jadi kita terima cek dari klien, nominalnya 50 juta misalkan ya.
Pada saat kita mencairkan ternyata saldonya si klien itu tidak ada 50 juta, makanya ceknya ditolak. Cek kosong. Mungkin kalau kalian pernah dengar istilah cek kosong itu seperti itu kasusnya. Jadi si klien sudah memberikan uang ke perusahaan berupa cek, tetapi ternyata pada saat dicairkan dananya tidak ada. Jadi NSF. Nah, kita kan sudah menerima pemasukan. Akhirnya kita mempengaruhi laporan keuangan yang ada di bank. Kemudian selain ini di sini ada, saya kembali lagi nih, ada beberapa hal kurang lebih. Saya langsung saja nih ya. Nah, ini Bank Section of Reconciliation. At deposit not recorded by the bank. Maksudnya perusahaan itu sudah ada uang yang disetorkan ke bank. Mungkin banknya sudah tutup buku gitu ya, Pak. Istilahnya pas kita setorkan, mereka sudah tutup buku, tetapi uangnya udah masuk ke bank, cuma belum tercatat. Nah, itu istilahnya adalah deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Kemudian ada juga outstanding check yang tadi saya contohkan. Ada nomor cek 700 ternyata sudah dikeluarkan oleh perusahaan, ada catatannya ditujukan kepada siapa. Ternyata si klien yang menerima cek nomor 700 itu belum mencairkan. Jadi masuklah ke dalam rekening atau kelompok outstanding check ini. Ini contohnya. Nah, seperti inilah contoh laporan rekonsiliasi. Tadi diketahui saldo daripada rekening koran adalah 3.359. Versinya pembukuan perusahaan di sini cash balance accounting PT Sigma 2.549. Setelah ditelusuri perbedaan yang terjadi antara lain adanya setoran dari perusahaan PT Sigma yang belum dicatat oleh bank, nilainya 816. Jadi kan harus nambah. Kemudian ada nomor cek yang belum muncul. Nomor sekian, 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 nilainya ini. Sehingga kalau dijumlahkan, nilai debit dikurangi kreditnya, ketemulah angka sekian. Nah, versinya perusahaan juga demikian. Perusahaan mencatat saldo itu 2.500.000. Ternyata ada piutang yang sudah diselesaikan oleh klien langsung dibayar ke bank tanpa memberitahukan kepada si perusahaan. Jadi kan perusahaan tidak mencatat, tidak mengetahui bahwa ada pelunasan piutang, sehingga menambah uangnya perusahaan. Kemudian, seperti pengalaman kalian ya, sebagai nasabah bank yang punya tabungan, kalian kan tidak tahu bulan ini dapat jasanya berapa. Kalian tidak tahu pajak dari jasa yang diberikan itu berapa. Jadi di sini ada bank service charge, ada error. Error kemungkinan ada pencatatan yang salah dilakukan oleh perusahaan. Jadi missing gitu ya. Nah, setelah dijumlahkan, pemasukan dikurangi dengan pengeluarannya, ketemu angka ini. Ternyata sudah balance, berarti sudah ketemu. Kalau misalkan belum, ya harus dicari penyebabnya ada di mana nih. Apakah yang mempengaruhi kesalahannya ada di bank atau perusahaan? Kalau di sini kan berarti kesalahannya ada di perusahaan. Gitu. Nah, ini jurnal yang dipakai. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Makanya tadi Kak saya taruh di belakang. Dan materinya sudah saya sampaikan minggu lalu.
Gimana? Udah jelas? Cukup Oke, jelas, Ibu. ya. Eh berapa Naila jumlah teman di kelas? 31. 33. 31, Ibu, tadi. Tapi Yang sempat masuk ada belum yang masuk masuk. 21, ada yang masuk nggak? Ada yang masuk nggak? Ada yang nggak masuk nggak? Tadi waktu pertengahan kuliahan tuh semuanya udah masuk, Ibu. Kecuali satu tadi, bentar. Udah masuk belum? Yang tadi kan ada satu yang izin katanya lagi di rumah sakit. Siapa? Angga atau siapa? Itu Adam bukan, Ibu? Ada apa? Enggak, di daftar kelas ada berapa jumlah? Saya nggak hafal. Tadi kalau di tengah perkuliahan itu udah tiga, udah masuk semua. Tapi waktu ke akhir-akhir itu ada beberapa yang izin soalnya mereka OTW ke kampus, Bu. Kita ada kelas online soal hari ini. Luring. Ada luring. Ya, ya oke. Jadi nanti tolong diinfokan saja ya. Eh, saya perlu jumlah pastinya untuk kelas ini berapa? 33 kah? Kenapa, Ibu? Jumlah mahasiswa di kelas ini berapa jadinya? 34. 34. Kalau gitu Mm-mm. dibagi satu kelompok 5 orang, jadi ada 7 kelompok. Ya, nah, Iya, Ibu. bentar. Saya udah ini belum ya? Oh, udah saya hapus. Jadi, masing-masing kelompok itu buat satu kelompok, anggotanya 5 orang, terserah kalian. Berarti ada satu kelompok yang isinya 4 orang. Karena semuanya ada 7. Kalau jumlah mahasiswanya 34 ya, kurang satu kelompok yang jumlahnya hanya 4 orang. Silakan kalian cari berita tentang kasus penyelewengan uang yang ada di perusahaan. Kemudian kalian lihat kenapa sih kok bisa penyelewengan uang itu atau apa istilahnya uang kas perusahaan bisa hilang. Nah, saya ingin aja deh. Kenapa? Nah, misalkan ini ya, ada berita tentang ex Dirut Indofarma divonis 10 tahun penjara. Terbukti korupsi pengelolaan keuangan perusahaan. Nah, kalian silakan baca pengelolaan keuangannya kenapa kok bisa si direktur ini melakukan penyelewengan atau melakukan korupsi tadi. Kira-kira penyebabnya apa? Kenapa kok malah direkturnya nih yang melakukan penyelewengan? Kelemahannya ada di mana? Seperti itu ya. Jadi nanti berita ini dilampirkan ke laporan, kemudian kalian buat narasinya. Jadi yang dimaksud dengan kas apa? Ya, jadi kalian silakan cari pengertian kas adalah bagaimana dan salah satu bentuk pengendalian kas sesuai dengan misalkan kalian cari buku akuntansi apa gitu ya, bisa dilakukan dengan pendekatan apa? Misalkan dengan bahwa pada saat kasir akan melakukan pengeluaran harus mengeluarkan melalui cek atau melalui bank, misalkan gitu ya.
Berarti kan ternyata si direktur ini misal, saya belum baca juga ya karena ini kan baru dibuka. Ternyata beliau mengeluarkan untuk kepentingan pribadinya terlalu besar gitu ya. Jadi berarti harusnya kan pada saat mengeluarkan cek itu ada otorisasi dari finance-nya, dari direktur finance misalkan gitu. Ternyata kok nggak lewat situ, saling ada kerjasama. Nah berarti pengendaliannya kelemahannya di mana? Nanti silakan kalian buat analisis kenapa itu bisa terjadi, kasus ini bisa terjadi, penyelewengan kasnya, idealnya seperti apa, sehingga saran kalian bagaimana. Gitu ya, silakan kalian ketik, nanti dilaporkan, dibuatkan makalahnya. Bisa dipahami tugasnya? Makalahnya minimal berapa slide, Ibu? Kan bentuknya Word. Ya, diketik bentuknya Word, jadi ya silakan kalian. Kalau misalkan cuma jadinya 3 lembar, tapi kan ada lampirannya. Ya paling nggak lebih lah kalau 5 lembar. Untuk narasinya itu bisa minimal 3. Kan pengertiannya dulu yang dimaksud dengan kas apa, pengendalian kas itu bisa dilakukan dengan apa saja. Nah, kemudian kalian, kelompok kami akan mengangkat tentang kasus ini. Berdasarkan berita yang ada, bahwa kasus tersebut terjadi karena apa saja nih penyebabnya. Kemudian, apa namanya? Untuk menanggulangi kasus serupa di kemudian hari, sebaiknya bagaimana? Kalian buatkan sarannya. Nanti kesimpulannya seperti apa. Oke? Jadi kurang lebih ya bisa lah minimal 5 lembar. Nanti Nggak kasusnya ini perlu kita di-print kan, kita. Bu? Kenapa? Nggak perlu di-print, cukup Ya file nanti file aja. dimasukkan ke drive aja. Oh, oke, Bu. Oke? Ada lagi yang ditanyakan? Deadline-nya Ya minggu depan. Kita kuliah berarti kan hari apa? Hari Selasa ya harusnya ya. Rabu, Atau mau Ibu. balik ke hari Jumat? Jumat. Kayak boleh, Ibu. Tapi kalau Jumat offline apa online, Sore. Ibu? Daring aja kali ya. Jumat sore soalnya. Gimana? Mau Coba nanti luring? saya tanyain ke teman-teman. Ya coba nanti Peng kesepakatan kelasnya gimana. Atau mau hari Rabu iya, lagi seperti ini, silahkan. oke. Ya. Tapi kalau Rabu kemungkinan luring atau daring, Ibu? Ini apa toh? Kemarin kita Apa? harus apa? Oh, Rebo ya kemarin ya. Kalau Iya, Rebo Rabu. ya kemungkinan jadi gini, tergantung kondisi di jam pertamanya. Nah, kebetulan kan kemarin saya ada panggilan dari sekolah anak saya ada masalah lagi gitu. Jadi dua dua kali Rabu ya, saya berturut-turut harus menghadap ke sekolah. Jadinya ternyata saya perkirakan 1 jam pertemuan dengan pihak sekolah ternyata lebih. Saya nggak lihat waktu udah jam 2, waduh kan gitu. Jadi ya mau nggak mau deh gitu ya. Dari jam kelas kelas apa satu lagi? Kalian kelas C ya? Iya, Ibu. Satunya kelas B yang sebelum Nah, kita. yang kelas B kan jam 10. Jadi kalau kelas B itu sudah daring, berarti kalian akan daring. Kalau kelas B bisa luring, berarti kalian luring. Karena kan berdekatan ya. Mereka kan jam 10, selesai kan jam 12, kalian masuk jam 1 gitu. Gitu ya. Oke, Jadi Ibu. Ntar keputusan saya dari sampaikan ke kelas, gurunya Bu. ngintip ngintip kelas sebelah, ya. Baik, Ibu. Oke. Oke. Kalau begitu untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu sekian. Selamat pagi semuanya. Hati-hati di perjalanan kalau mau menuju ke kampus. Selamat siang. Saya izin live ya. Kan tadi sudah di absen ya Naila ya. Sudah, Ibu. Terima kasih, Ya, Ibu. ya saya izin live. Ya. Makasih banyak, Ibu.